Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini melalui video ini kita akan lanjutkan pertemuan ke-9 perkuliahan farmasetika dasar dengan Ibu sebagai dosen kedua setelah selesai dosen pertama dengan Pak Ferdi dan juga telah menyelesaikan UTS-nya. Pada pertemuan setelah UTS ini fokus kita hanya di 3 tema secara besar, yaitu pulvis, pulveres, dan dosis. Seperti bisa dilihat pada slide cover slide ini adalah judulnya pulvis dan pulveres. Berarti pada pertemuan 9 dan ke-10 ini kita akan membahas pulvis dan pulveres. Merupakan suatu sediaan serbu ya, berupa sediaan serbu yang dihaluskan. Nanti bedanya ini ada jika pulvis itu serbu tidak terbagi, sedangkan pulveres merupakan serbu terbagi. Mungkin bagi kelas A atau yang sudah praktikum offline itu sudah bisa mengetahui apa bedanya antara pulvis dan pulveres ya secara sudah praktikum. Namun untuk kelas B yang belum praktikum offline, mudah-mudahan ini membuat semakin bisa untuk persiapan praktikum offline-nya nanti ya. Oke, mungkin kita lanjut saja pada slide berikutnya. Yang pertama itu akan kita bahas definisi serbu atau pengertian dari serbu. Apa sih sediaan serbu tersebut ya. Seperti diketahui, sediaan farmasi itu kan terbagi dalam 4 bentuk sediaan ya: padat, cair, semi padat, dan gas ya. Nah, si serbu itu masuknya ke padat ya, tetapi dia tidak dicetak lagi gitu. Jadi sediaan tidak pula masuk spesifik di padat, tapi bukan yang jelas ya bukan cair, apalagi semi solid, dan apalagi bukan gas. Jadi bisa dimasukkan ke suatu bentuk padat dan berupa partikel-partikel, makanya dia disebut dengan si serbu. Oke. Secara umum definisi serbu itu adalah campuran homogen 2 atau lebih bahan obat yang dihaluskan ya. Jadi dia merupakan campuran 2 atau lebih bahan obat yang dihaluskan, sehingga nanti aplikasinya adalah proses menggerus pakai lumpang sama stanfer ya. Oke, menurut FI Indonesia, Farmakopeia Indonesia edisi ke-6 yang terbit pada tahun ini ya, di bulan November 2020. Setelah dilihat di FI ke-4 dan ke-5, ini lebih kurang sama saja untuk definisinya. Serbu adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian dalam atau oral atau untuk pemakaian luar atau topikal ya. Jadi campuran kering ya. Jadi serbu itu adalah berarti dia wajib kering ya, serbu kering. Dihaluskan tujuannya bisa untuk obat luar dan untuk obat dalam ya. Sehingga nanti ya kembali lagi ke cover tadi, itu ada pulvis dan pulveres. Pulveres itu ada yang umumnya adalah untuk obat dalam, tapi ada juga yang untuk topikal. Tapi kalau pulvis keumumannya itu adalah untuk obat luar, tetapi ada juga yang untuk obat dalam ya. Oke, selanjutnya definisi secara kimia farmasinya. Partikel zat padat yang telah halus melalui proses pengecilan ukuran partikel dari suatu bahan kering mempunyai ukuran partikel antara 0,1 mikrometer sampai 10.000 nanometer ya. Tak perlulah diukur-ukur, nanti pengukurannya ini bisa dipraktikumkan di semester 3, nanti ada di fisika farmasi ya, untuk mengetahui ukuran dari partikel. Untuk sekarang cukup tahu saja, yang penting dia halus. Halusnya itu dibantu sama adanya nanti si penggerusan. Nah, kalau bedanya lagi di pulvis dan pulveres, itu di pulvis nanti ada lagi tambahan pengayakan. Jadi udah digerus halus ditambah lagi diayak. Jadi tambah kecil lah ukuran dari si partikel si serbunya tadi. Oke. Masuk kita ke kelebihan bentuk sediaan serbu ya. Nah, di perkuliahan di farmasi, sediaan serbu berarti merupakan bentuk sediaan pertama yang akan diketahui nih ya. Jadi nanti akan ada kelanjutannya, ada yang cair, semi solid, nanti ada yang padat, tablet, dan seterusnya ya. Jadi yang pertama kali akan dipelajari, diketahui saat ini adalah yang bentuk sediaan serbu ya.
Kombinasi bahan obat bervariasi sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Mungkin yang sudah praktikum sudah tahu nanti kan ada 3 kayak Ambroxol, atau bisa dilihat dari resep praktikumnya ya. Vitamin C, ada nanti ibuprofen segala macam. Jadi ada 3 kondisi, vitamin iya juga, untuk pernafasannya juga, kemudian untuk nyerinya ya juga, alerginya ya juga. Jadi itu bisa dikombinasi dalam satu bentuk sediaan serbuk tadi gitu ya, diracik semuanya dalam menjadi bentuk sediaan serbuk. Kalau untuk tablet itu seperti B kompleks kali ya. B kompleks itu kan multivitamin, tapi kan dia satu tema hanya sebagai vitamin multi ya. Jadi banyak vitamin B1, B2 sampai B12 gitu ya. Tambah vitamin C-nya juga mungkin seperti itu ya. Jadi itu contohnya kalau yang di tablet. Jadi dia kalau di serbuk ini bisa dikombinasikan bervariasi tergantung kebutuhan pasiennya. Kalau misalnya pasien ada batuk, pilek, alergi gitu ya. Ada pula pusing, sakit kepala dia, batuk, pilek, alergi gitu ya. Nah, bisa si dokter bisa lebih mudah menyesuaikan campuran dari variasi obat yang akan diberikan ke pasien, dan dari pasien pun akan lebih praktis menggunakannya. Jadi dalam satu bukaan Pulveres itu mereka bisa sekali langsung minum saja ya. Oke. Dosisnya juga lebih tepat sesuai dengan keadaan pasien. Nah, ini juga nanti di praktikum itu temanya ada menggunakan tablet ya. Kalau misalnya CTM tablet itu kadarnya adalah 4 mg per tablet, tapi di resep nanti bisa aja diminta 1 mg per tabletnya. Artinya hanya dipakai 1/4 dosis saja daripada satu tablet yang beredar gitu ya. Kalau misalnya ada racikan tablet di lapangan atau yang akan misalnya nanti saat bekerja nanti itu serbuk yang diracik, serbuk-serbuk itu tidak ada ya, tapi yang ada itu adalah tablet, sediaan tablet yang udah jadi itu digerus halus, dirubah menjadi bentuk sediaan serbuk, sehingga nanti inilah dia bisa menyesuaikan dosis dengan kondisi si pasien. Kemudian lebih stabil secara kimia dibanding bentuk sediaan cair ya. Sediaan cair itu nanti ada kelarutannya sulit, mungkin ada pengendapan. Kalau ini dia lebih aman gitu ya, tergantung dari penyimpanannya, juga dari ketercampuran dari bahan-bahannya. Kemudian ukuran partikelnya kecil, disolusi dalam cairan tubuh lebih cepat dibanding kapsul. Nah, disolusi ini cukup diketahui aja saat ini adalah kecepatan dia akan memberikan efektivitas ya, kecepatan melarutnya di dalam organ pembuluh darah kita, sehingga dia bisa cepat pula memberikan efektivitas. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba satu jenis obat yang tujuannya, fungsinya, indikasinya sama, tetapi dia mereknya berbeda gitu ya, ataupun ada yang generik dan dagang. Ternyata lebih enak atau lebih cepat bisa memberikan efektivitas itu adalah si dagang misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan tablet-tablet tuh. Nah, kalau si serbuk itu akan lebih cepat lagi karena dia ukuran partikelnya kecil, ibarat gula lah ya. Gula batu sama si gula keumuman yang ada di setiap rumahnya gitu kan. Mana yang akan lebih cepat larutnya? Gula batu yang petak-petak agak besar itu, atau memang gula serbuk-serbuk gula seperti yang umumnya? Tentu adalah yang lebih kecil. Jadi ini adalah keuntungannya. Serbuk dengan dosis atau volume besar dan lebih mudah diminum oleh si pasien. Nah, ini tadi ya, akan lebih mudah pasien mengkonsumsinya, terutama ini nanti sih untuk keumuman pengguna dari serbuk itu adalah untuk anak-anak ya, tetapi tidak menutup kemungkinan dewasa juga. Karena apa tadi? Karena dia menyesuaikan dosis dari tablet yang sudah beredar dengan kondisi umur, misalnya umur atau penyakitnya si pasien oleh dokternya tadi. Oke, selain keuntungan tentu ada kekurangannya juga gitu ya, ada lebih ya tentu ada kurang. Ini dua bagian yang tidak akan bisa dipisahkan salah satunya. Oke, yang pertama itu kurang baik untuk bahan obat yang mudah rusak atau terurai dengan adanya kelembaban atau kontak dengan udara. Nah, ini Ibu bilang tadi untuk penyimpanan juga harus diperhatikan, karena bagi bahan-bahan obat yang mudah dia menarik uap udara
uap air di udara sekitar penyimpanannya, dia nanti lama-lama akan menjadi basah atau lembab lah, itu sehingga tidak akan bisa dikonsumsi lagi. Kemudian ini yang paling krusial sekali adalah obat yang pahit ya, karena dia memang campuran serbuk dari beberapa. Mungkin ada yang ditambahkan equals ya, kalau yang sediaan yang di apotek itu nanti SL itu akan umumnya itu ditambahkan equals ya sebagai pemanisnya. Ya walaupun sudah ditambahkan, tapi karena dia dominan lebih banyak bahan obat yang notabene-nya pahit gitu ya, pasti akan pahitnya itu akan lebih dominan daripada yang sudah walaupun dia sudah ditambahkan nanti sama si SL. Oke, kemudian perlu waktu peracikan relatif lama. Nah, tentu saja ya, karena ada proses ngambil tabletnya, ngitung-ngitung berapa tabletnya, menggerus tabletnya, kemudian membungkus. Beda dengan kita ngambil stripan obat dalam satu box untuk tinggal dikasih etiket saja, kemudian diberikan sama si pasien ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah syarat atau karakteristik sediaan serbuk. Yang pertama itu homogen ya. Jadi dari definisinya itu adalah campuran serbuk homogen yang dihaluskan ya. Artinya homogen itu tercampur merata. Mungkin yang cewek-cewek ataupun mungkin yang cowok pernah membantu orang ibunya di rumah untuk adonan kue kali ya. Jadi ada campuran serbuk ini tepung lah, kemudian pengembangnya lah atau yang lain-lainnya, kan serbuk-serbuk misalnya seperti itu harus dibuat dia tercampur homogen. Kalau enggak, mungkin juga ada yang pernah tergigit makanan yang misalnya dominan di salah satu bumbunya tadi ya, akibat dia tidak homogen ya, artinya homogen seperti itu. Atau TS lah ya, TS kalau tidak diaduk gulanya gitu ya, tentunya adalah yang paling akhir itu yang akan sangat manis sekali rasanya dibanding dengan yang di awal gitu ya, yang di bagian atas gelas dibanding dengan yang di dasar gelas. Jadi seperti itu ya. Yang pertama dia wajib homogen. Jadi untuk memastikan homogen itu tadi kita gerus kemudian kita bantu dengan menyeroknya dengan si sudip ya. Untuk sudip nanti tolong dibuat senyaman mungkin untuk bisa menyeroknya, karena sudip yang asli diberikan itu masih agak ribet untuk bisa nyaman kita menyerok serbuknya nanti misalnya ke timbangan ataupun ke perkamennya langsung. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi ukuran partikel, jadi upaya untuk bisa dia homogen tentu adalah kita akan memperkecil ukuran partikelnya tadi ya gitu, sehingga tidak nampak nanti jomplang, ada yang butirannya besar, ada yang kecil. Diperkecil ukuran partikel dengan apa? Dengan cara digerus terlebih dahulu. Kemudian untuk BJ ya. Jadi si serbuk juga ada yang serbuk halus, ringan, ada yang pula yang butiran-butiran agak kasar gitu. Jadi tentu akan berbeda densitasnya atau BJ-nya tadi. Nah, solusinya apa? Sama itu adalah dengan proses digerus. Oke, yang pertama syaratnya harus homogen, yang kedua dia harus kering ya, tidak boleh menggumpal, apalagi dia mengandung air atau dia dapat menyebabkan menangkap. Higroskopis itu artinya mengambil uap air ya di udara, sehingga dia akan menjadi lembab. Ataupun efloresen itu juga dia akan dia yang akan mengeluarkan air yang dikandungnya itu keluar, sehingga dua-duanya itu kondisinya akan basah. Yang ketiga itu adalah derajat kehalusan tertentu. Jadi ada nah ini derajat kehalusan tertentu ini bisa dispesifikan itu adalah pada pulvis ya, karena adanya proses pengayakan dia nanti ya. Oke, kita lanjut. Masuk kita ke derajat halus dari si serbuk. Jadi yang sudah praktikum itu ada ayakannya nomor B40 ya, ada B40 itu ada B30. Nanti pembedanya itu kalau dia yang berlemak itu pakai yang B30, kemudian yang tidak berlemak itu pakai B40 ya. Itu untuk persyaratan penggunaan pengayaknya di akhir. Jadi kalau yang tadi udah selesai digerus halus homogen semuanya, lanjutkan itu naikkan ke pengayak. Ini yang tujuannya itu adalah untuk pulvis ya. Jadi ada derajat halus serbuk, menyatakan derajat halus serbuk dengan 1 atau 2 nomor dari pengayak yang digunakan ya. Spesifiknya nanti ini ketahuannya ini pada saat praktikum di Tekfar atau kimia farmasi ya, ibu lupa, di Tekfar padat nanti akan ada granulometri di Tekfar padat ya di semester 4.
kita akan membuat granul, di mana salah satu evaluasinya adalah kita harus diayak dulu si serbuknya. Ya, nanti akan ketahuan ini apa yang dimaksud dengan ayakan 1 nomor ataupun dengan ayakan 2 nomor. Oke. Nah, yang punya buku Samsuni itu bisa dilihat nanti masing-masing kondisi dari halus kasarnya si serbuk itu dikaitkan dengan nomor pengayaknya. Seperti di sini ya, serbuk sangat kasar itu 5/8. Berarti tadi itu adalah semua serbuk dapat melewati pengayak dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 40% melewati pengayak dengan nomor tertinggi. Berarti harus bisa lewat semuanya pada nomor 5 dan 40% itu pada nomor 8. Maksudnya seperti itu ya, dengan adanya 2 nomor pengayak ini. Oke, kita lanjutkan pada tema jenis-jenis sediaan serbuk ya. Oke, jenis-jenis sediaan serbuk itu ada 2 seperti yang sudah dijelaskan juga dari cover slide ini tadi. Itu ada pulvis atau yang disebut dengan serbuk tidak terbagi, dan ada pulveres atau yang disebut dengan serbuk terbagi ya. Jadi mulai sekarang pahamilah, ini karena sudah sering mendengarnya, pulvis itu adalah bedak tabur atau serbuk tidak terbagi, kemudian si pulveres itu adalah serbuk terbagi. Kita lihat bedanya. Yang pertama itu adalah dari dosisnya. Dosis ganda jumlah besar dan dia ditakar sendiri oleh pasien. Nah, ini biasanya untuk pulvis yang untuk pemakaian oral ya. Jadi tapi sekarang itu nggak ada lagi yang pulvis yang oral. Jadi itu dulu mungkin ada serbuk antasida, serbuk efervescen, atau mungkin seperti ini aja, pernah minum minuman saset kali ya, atau kopi saset seperti itu ya. Jadi dianggap aja lah ya, satu renteng isi 10 itu adalah 10 sasetnya tadi. Nah, dosis gandanya itu adalah untuk di si pulveresnya tadi ya. Jadi kalau seperti kopi saset itu adalah analogi dari pulveres ya. Jadi satu kopi saset itu kita mungkin lebih kurang 3 sampai 5 gram lah ya. Satu saset 5 gram berarti 10, berarti perlunya 50 gram ya, dibuat 50 gram yang dibagi dalam 10 saset dari si kopinya tadi. Itu disebut dengan pulveres. Nah, kalau pulvis itu tidak seperti itu ya. Yang keumumannya pulvis ini bedak lah ya. Mungkin masih ada yang pakai sekarang bedak tabur gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pulvis, artinya dia tidak terbagi. Nah, seperti Ibu bilang tadi, si pulvis ini tadi pun itu ada yang untuk obat dalam dan untuk obat luar ya. Serbuk untuk obat luar ini tadi ya, serbuk tabur atau bedak yang kita sering masih gunakan sekarang, atau serbuk gigi. Nah, serbuk gigi ini berarti hanya nanti ditaburkan saja pada bagian gigi, mungkin berlubang atau bagaimana gitu ya, hanya didiamkan saja nanti untuk dikumur-kumur dan dibuang, tidak untuk ditelan. Tapi kalau untuk obat dalam dia ada serbuk antasida ataupun serbuk efervescen. Nah, kalau efervescen ini Bu rasa masih ada nih kayak sasetan, ada adem sari atau apa gitu ya, ininya tinggal dicampur air kemudian langsung diminum. Oke, yang pertama itu dari dosisnya. Kalau serbuk tidak terbagi atau pulvis ini dia dosis besar ya. Dosis ganda jumlah besar ya. Dosis ganda jumlah besar. Berarti kebalikannya adalah serbuk terbagi atau pulveres itu adalah dosis tunggal yang dibungkus per bungkus-bungkusannya tadi, dia kecil-kecil gitu bungkusannya. Kemudian ini contoh lainnya, bisa dia tidak dibungkus, juga bisa dibuat dalam injeksi ya. Mungkin ada yang pernah dirawat inap di rumah sakit gitu ya, dikasih antibiotik. Nah, antibiotiknya itu kan serbukan cuman di dalam vialnya, nanti tinggal ditambah aqua pro injeksi baru disuntikkan, atau dan juga sirup kering. Nah, ini nanti akan kita pelajari di semester kedua. Kalau serbuk keringnya ini tidak kita buatkan, tapi aplikasinya ini nanti di semester 5 ya, pembuatan injeksi sediaan maksudnya steril ya, semester 5. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, ini pembagiannya saja ya. Tadi kan ada 2 secara besar. Nah, ini pembagiannya pulvis aspersorius. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan ke resepnya ya. Nanti ini bisa dilihat saja contoh-contoh dari si serbuk tidak terbagi. Oke, kita lanjut. Formulasi umum sediaan serbuk, ibaratnya ini adalah komposisi bahannya gitu ya. Apa saja komposisi bahan untuk suatu sediaan serbuk tadi. Yang pertama tentunya adalah bahan obat utama. Dialah obat, misalnya dia untuk obat demam, berarti
zatnya tadi itu misalnya paracetamol itu adalah yang utamanya, nanti tinggal ditambahkan misalnya dia ada apa tuh pilek, itu bisa di ataupun bukan ya, kalau pilek dia juga bahan utama, artinya dia penyakit sakit kepala itu karena pilek atau bersin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bahan utama ya misalnya seperti si paracetamol tadi, nanti ditambahkan bahan pendukungnya, biasanya itu adalah si SL ya biasanya, hanya untuk menambah rasa ya atau aromanya saja. Oke, berarti di sini ada bahan obat utama itu dapat padat, setengah padat, dan cair. Nah, ternyata bahan obat utama untuk pembuatan serbuk ini tidak hanya di padatan saja ya, seperti yang sudah dipraktikumkan, tetapi juga bisa setengah padat. Itu nanti ekstrak sudah dipraktikumkan bagi kelas A, nanti kelas B kita akan cobakan untuk praktikumnya juga, dan juga ada yang cair ya, tinktur. Nah, untuk tinktur mungkin kita tidak akan praktikumkan ya. Jadi ada ekstrak dan ada tinktur. Bedanya adalah di kecairannya gitu ya. Di ekstrak itu kental, dia cairan kental. Kalau di sampai setengah padat, kalau dicair tentu adalah cairan ya. Oke, kemudian bahan pendukung. Nah, apa saja bahan pendukung ini? Memperkuat efek utama dari obat ya, menambah volume atau bobot, terus memperbaiki dari rasa ya. Contoh yang memperkuat efek bahan utama dari obat, mungkin ada ini resep yang sudah dipraktikumkan juga, dia analgetik, kemudian bisa juga tambahkan nanti anti inflamasinya gitu ya, atau ya seperti itu ya, analgetik anti inflamasi ya, atau dia juga analgetik anti piretik ya. Oke, kita lanjut ke tahapan pembuatan sediaan serbuk ya. Jadi yang sudah praktek tentu bisa membayangkan ya apa saja yang sudah dilalui untuk pembuatan serbuk. Bagi yang belum, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa membantu nanti untuk proses praktikum offline-nya ya. Yang pertama tentu adalah kita akan memperkecil ukuran partikel, karena tadi syarat atau karakteristik dari si serbuk, sediaan serbuk adalah dia homogen dan kering ya. Untuk bisa membuat dia homogen, dikecilkanlah ukuran partikelnya dengan cara penggerusan. Yang akan kita kerjakan di labor itu adalah penggerusan. Mungkin yang sudah pernah PKL atau magang ya, ada yang dari SMK Farmasi itu pernah ada, mungkin yang di puskesmas mereka pakai blender ya. Itu biasanya untuk yang jumlahnya banyak atau untuk tablet-tablet yang sangat keras sekali untuk bisa digerus. Tapi keumumannya itu masih menggunakan lumpang sama stanper atau dengan proses penggerusan. Oke, setelah digerus tentu akan ada pencampuran ya. Cara pencampuran ini berarti misalnya akan ada di komposisinya itu 3 atau 4 bahan. Berarti bahan 1 tambah bahan 2 digerus homogen, kemudian ditambah bahan 3 gerus homogen, dan ditambah bahan 4 gerus sampai homogen. Ya, itu adalah proses pencampuran dari beberapa bahan yang akan dicampurkan pada suatu resepnya yang diminta. Nah, selanjutnya setelah campur homogen berarti kemudian dibagi serbuk. Nah, ini sudah kita laksanakan itu pada praktikum offline yang di awal. Itu ada jumlah bagaimana jika membagi serbuk, itu jumlahnya kurang dari 10, kemudian yang jumlahnya genap dan jumlahnya ganjil ya. Jadi inilah adalah cara tahapan ketiganya, itu adalah membagi serbuk, dan terakhir tentu adalah membungkusnya, baik membungkus manual dengan perkamen ataupun dengan menggunakan handbond dan mesin silin puyer untuk merekatkannya ya. Jadi ini tahapan yang wajib diingat ya, diperkecil ukuran partikelnya, kemudian dicampur dia homogen, dan dibagi dia sama banyak. Berarti kalau ada proses membagi seperti ini, dia maksudnya pulvis atau pulveres ya. Mudah-mudahan sudah bisa memahami dan bisa menjawab. Itu adalah sediaannya, tentu adalah sediaan berupa pulvis ya, pulveres ya, serbuk terbagi, karena dia ada kata-kata membagi serbuk. Berarti ini adalah untuk sediaannya adalah untuk pulveres ya. Ini adalah untuk pulveres. Oke, kita lanjutkan lagi.
Oke, kita lanjutkan ke bagaimana cara memperkecil ukuran partikel ya. Jadi ada cara memperkecil ukuran partikel, karena ukuran partikel di serbu itu akan sangat target utamanya ya, karena dia adalah serbu halus ya. Bagaimana dia bisa halus ya, dengan cara diperkecil. Bagaimana dia bisa diperkecil, dengan cara penggerusan. Jadi ada 3 cara ya, penggerusan, penggilingan, dan pencampuran ya. Proses memperkecil ukuran partikel dengan penambahan bahan kedua atau pelarut yang mudah dipisahkan ya. Tapi yang akan dikerjakan itu keumumannya adalah dengan cara menggerus ya, dengan cara menggerus di dalam lumpang dan stanfer. Oke. Nah, ini dia cara-caranya dengan secara spatulasi ya. Ya, menggerus atau mengaduk ya, mungkin yang sering ini masak juga seperti itu aja konsep dari cara penggerusan tadi ya. Oke. Nah, untuk pengayakan ini adalah untuk si pulvis tadi ya. Berarti untuk yang pengayakan ini untuk bentuk sediaannya adalah pulvis atau dia serbu tidak terbagi. Penggulingan atau tumbling ya. Ini penggulingan mungkin seperti buat adonan kali ya, dibuat adonannya kalis terlebih dahulu, nanti baru dihaluskan lagi gitu ya. Oke. Oke nih. Nah, oke, untuk proses pencampuran bahan obat ya. Jadi ada tema selanjutnya itu adalah proses pencampuran bahan obat. Lumpang dilapisi dengan sedikit bahan tambahan. Nah, waktu praktikum yang offline, resep-resep yang pertama juga sering ada beberapa yang menanyakan itu mana dulu bahan yang ditambahkan ya. Seperti sudah Ibu jelaskan, ini adalah yang biasanya adalah untuk bahan zat tambahan dia dulu ya. Zat tambahan itu yang digerus ya terlebih dahulu untuk melapisi lumpang, dan yang golongannya adalah obat bebas seperti vitamin-vitamin gitu ya. Itu ditambahkan di awal dia untuk melapisi dari si lumpang. Kemudian dimulai dengan menambahkan bahan obat yang jumlahnya sedikit, tetapi ini harus dicek terlebih dahulu. Kalau jika dia keras atau narkotika, itu tentu harus dilapisi terlebih dahulu, karena dia nanti tentu akan lengket di lumpang ya. Kemudian bahan obat yang berwarna dicampur di antara 2 lapisan bahan netral. Nah, ini seperti si rifampicin yang sudah kita praktikumkan ya, baik offline maupun online. Nanti yang belum praktikum offline itu akan dicobakan lagi untuk bahannya rifampicin ya. Jadi tinggal dibuat seperti sandwich ya, putih berwarna dan putih atau yang bahan netral lagi. Yang keempat itu adalah bahan obat yang kasar diharuskan terlebih dahulu ya, karena konsepnya itu adalah kita definisinya tadi adalah suatu sediaan serbu homogen yang halus, berarti harus dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian bahan obat yang berbobot ringan dan mudah menguap itu dimasukkan terakhir. Kenapa ya? Karena dia akan mudah terbang dan nanti gitu ya, ya mudah terbang saat digerus gitu ya, ataupun ya yang mudah menguap. Tentu dia akan habis ya nanti. Oke, ini untuk pencampuran proses pencampuran bahan obat ya. Oke, nah ini kita akan jabarkan masing-masing dari bentuk bahannya tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Itu untuk serbu itu bisa padat, semi padat, dan bisa juga bahannya cair ya. Oke, kita lihat dulu yang padat. Jika dia halus sekali, berkhasiat keras, jumlah banyak, dilapisi zat tambahan ya. Jika dia bahan obatnya berkhasiat keras, jumlahnya banyak, berarti dia akan dilapisi terlebih dahulu dengan zat tambahan. Kalau dia jumlahnya sedikit, ini pengenceran. Nah, berarti ini maksudnya ini adalah untuk kondisi jika dia tidak bisa kurang dari 50 mg ya. Ini
kurang dari 50 mg untuk adanya proses pengenceran ya. Kalau yang di atas ini adalah konsepnya sama seperti Ibu jelaskan tadi. Tetap saja dia akan harus kita lapisi dulu dengan zat tambahan yang lain ya, supaya dia tidak lengket nanti di lumpang karena dia berkhasiat keras. Kalau dia tidak berkhasiat keras, ini untuk pulvis ya, berarti ini untuk pulvis itu ZNO harus diayak terlebih dahulu ya. Jadi sebelum ditimbang bobotnya berapa yang akan digunakan itu harus diayak terlebih dahulu. Oke, ini untuk yang bahan obat yang padat ya, bahan obat padat. Kita lanjutkan lagi ke bahan obat yang berbentuk hablur atau kristal ya. Contohnya ini adalah camphor, mentol, itu ditetesi dengan etanol 90%, karena dia akan cair gitu ya, akan mencair. Nah, jadi ada dua ya, camphor, mentol ini mungkin bisa diaplikasikan itu seperti gula lah ya, bentuknya itu hablur atau kristalnya itu seperti gula di kehidupan sehari-hari yang masih sering kita gunakan, itu berbentuk hablur atau kristal. Jika dia sendiri, dia tinggal ditetesi saja dengan etanol 95 atau 96%, dia sampai cair ya. Tapi kalau dia ada dua. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke bagaimana cara membagi serbuk ke perkamen ya. Jadi ada 4 cara untuk membagi serbuk ke perkamen, yaitu yang pertama adalah dengan cara penimbangan ya. Dengan cara penimbangan ini biasanya untuk kondisi DM lebih dari 81%, atau dia bahan obatnya itu adalah narkotika, sehingga akan ditimbang 1/1. Kemudian blocking dan dividing ini untuk yang di jumlah genap dan ganjil ya. Ini jumlah genap dan ganjil ya, dibagi 2 sama banyak, atau dihitung dulu berat satu bungkusnya. Kemudian kalau yang visual ini untuk yang jumlah kurang dari 10 bungkus, yaitu adalah dibagi saja menurut penglihatan mata langsung sama banyak. Untuk yang pengukuran ini nanti pengukuran itu lebih kurang sama dengan proses penimbangan ya. Jadi artinya ini bobotnya itu terukur jelas ya gitu ya. Bobotnya terukur jelas. Misalnya setiap satu bungkus itu adalah misal 150 mg. Nah, akan dibuat sebanyak 15 bungkus ya. Jadi akan ditimbang 1/1, bobotnya itu adalah sebanyak 150 mg. Ini sama dengan yang secara penimbangan. Oke, nah umumnya yang digunakan adalah cara visual, kecuali untuk yang DM-nya adalah di atas 81% ya. Jadi saat 81% itu sudah ditimbang 1/1 ya, ditimbang 1/1. Oke, ini cara visual sekali membagi maksimum 10-20 bagian. Misal 10 bagian dibagi 2 sama banyak di atas timbangan masing-masing untuk 5 bungkus. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ya, kalau dia jumlahnya genap 10 bagian berarti dibagi dia sama banyak untuk 2 bagian, masing-masingnya adalah 5 bungkus ya. Oke, kita lanjutkan lagi slide selanjutnya. Ini adalah proses pembagian serbuk. Jadi pembagian secara visual atau jumlah maksimal 10 bungkus, jumlah lebih 10 dibagi, ini udah ya, ini untuk jumlah genap ganjil dan untuk ditimbang 1/1. Nah, ini untuk membagi serbuk secara visual. Nah, ini yang Ibu sudah jelaskan di video pendahuluan juga. Kemudian Ibu ulang lagi untuk persiapan yang sudah praktikum offline ya. Jadi membagi serbuk ini adalah seperti ini ya, yang betulnya dihimpit itu lebih kurang 5 cm lah antara perkamen ya, antara perkamen dan juga nanti ini
antara barisnya atas dan bawah gitu ya. Misalnya ada 2 baris, berarti nanti di baris kedua setelah selesai 5 bungkus ini, 5 bungkus yang selanjutnya itu ditutup di bagian sininya ya, ditutup dihimpit pada bagian perkamen kelompok pertama tadi ya. Jadi jangan di bawahnya. Ini adalah yang betul ya. Ini adalah yang betulnya. Nah, yang salahnya adalah jika dia dibuat di jika dia mulainya itu adalah di bagian bawah ini ya. Ini adalah yang salah ya. Tujuannya kenapa seperti itu ya, sebenarnya kan nggak ngaruh Bu gitu ya. Ya gini, yang pertama itu adalah untuk efektivitas ya. Kalau kita himpit seperti ini kan antara satu perkamen dengan perkamen yang lainnya itu kelihatan untuk mata kita, daerah penglihatan mata kita itu kan lebih enak lihatnya daripada dia nanti kalau dia berjauhan. Itu pun kondisinya kalau dia jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, mau dibuat tidak berhimpitan seperti ini, mau sepanjang apa mejanya gitu ya yang akan dibuatkan, atau mau sebanyak apa barisnya ke bawah ya. Kemarin ada itu yang praktikum ditebar satu perkamen tanpa ada dihimpit. Nanti efeknya apa? Selain untuk memudahkan penglihatan mata, untuk menjaga dia tidak terbang kena angin gitu ya, baik anginnya disebabkan sendiri kita, pergerakan kita sendiri, ataupun teman nanti yang berseliweran di antara kita gitu ya. Itu akan aman si perkamennya, tidak akan mudah terbang ya, karena dia akan sudah dijagain sama perkamen yang selanjutnya tadi ya. Jadi tolong untuk yang akan praktikum offline selanjutnya itu dibuatlah seperti ini ya, dihimpit antar perkamen dan juga antar barisnya di perkamennya tadi. Oke, kita lanjut ke cara membungkus serbuk. Oh ya, sebelumnya untuk cara membagi serbuk, ini kan perkamen sudah disusun seperti ini. Itu arah pembagiannya itu dimulai dari serbuk ditaburkan ke perkamen, dimulai dari arah kiri ke kanan ya. Jadi dari arah kiri, ini kan ada nomornya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti diisikan pula lah serbuknya ke perkamen ini sesuai nomor urutnya tadi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena akan berkaitan untuk melipatnya ya, membungkusnya. Membungkus serbuk dimulai dari kanan ke kiri. Itu pun yang bagian paling bawah, paling bawah. Maksudnya ini kalau ada 2 baris gitu ya, baris yang kedua yang akan digunakan dibungkus. Ini misalnya nomor 4 ini adalah baris terakhir ya, bungkus terakhir, dan ini merupakan baris terakhir. Di atasnya ini adalah bungkusan. Nah, yang dibungkus pertama itu adalah yang nomor 4 ya. Jadi diisi dari nomor 1, dibungkus dari nomor 4. Kenapa seperti itu? Kalau diambil yang nomor 1 tadi kan dia konsepnya berhimpitan, berarti susah kan narik-nariknya, tergeser pula lah dengan perkamen yang setelahnya. Nah, kalau yang terakhir kan bebas nih, dia perkamen terakhir, dia yang menghimpit gitu ya. Jadi dia lebih mudah, lebih aman jika ditarik, tidak akan menyebabkan terganggu si perkamen yang lainnya. Oke, nah untuk membungkus itu kita ada yang manual dengan menggunakan perkamen, atau juga nanti akan pakai siling puyer ya. Ini konsep membaginya itu sama ya, cuman kertasnya saja yang berbeda sama alatnya gitu ya. Kalau yang di perkamen kita bungkus pakai perkamen dan pakai jari-jari kita saja. Kalau pakai siling puyer itu nanti pakai kertas handbond dan ada mesin perekatnya atau mesin silingnya ya, supaya dia terbungkus gitu ya. Oke, nah ini contoh soal. Oke, mungkin kita cukupkan saja untuk di pertemuan pertama sampai cara membungkus serbuk ini. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.